Larva lele hasil pemijahan yang saya lakukan itu suka ada ukuran bongsoran yang ukurannya besar sekali melebihi dari yang lain. Misalnya ukuran 46 cm atau 57 cm, padahal larva lele yang lain baru berukuran 0,8 cm atau 1 cm. Itu apa penyebabnya? Menurut pengalaman saya, penyebabnya ada tiga. Nanti saya akan jelaskan secara detail agar kalian paham. Pertanyaannya, apakah itu wajar? Kalau menurut saya itu wajar-wajar saja. Dan saya juga sering mengalami hal itu. Justru dengan terjadinya hal seperti ini, kita harus lebih jeli lagi dan harus mengatur strategi yang tepat. Yakinlah setiap kejadian yang janggal dalam budidaya ikan lele pasti ada hikmahnya. Berikut ini beberapa faktor penyebab timbulnya larva lele yang berukuran bongsoran. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak salah paham. Penyebab yang pertama yaitu genetika indukan. Bisa jadi indukan yang kita gunakan dari lele bongsoran yang dipelihara sampai menjadi indukan lele yang siap untuk dikembangbiakan. Istilah kata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, istilah ini berlaku untuk indukan lele yang dihasilkan dari genetika lele bongsoran, yang mana anak keturunannya juga akan seperti itu. Jadi pada saat dipijahkan, indukan ini akan menghasilkan genetika anakan lele yang tingkat keseragaman pertumbuhannya sangat jomplang alias tidak teratur. Seperti yang dipertanyakan salah satu sahabat di atas, bahwasanya larva lele yang lain berukuran rata-rata 0,8 cm dan 1 cm, tapi ada beberapa ekor bibit lele yang berukuran sangat besar, jauh melampaui dari yang lain. Dan itulah yang dinamakan genetika lele bongsoran. Yang kedua, kurang rata dalam pemberian pakan cacing sutra. Terjadinya hal itu bisa jadi disebabkan oleh kurang rata dalam pemberian pakan cacing sutra. Jika kita sadar bahwa kita ini pengguna induk lele yang bergenetika lele bongsoran, diusahakan pemberian pakan cacing sutra disebar merata serata mungkin ke kolam larva lele agar bisa menjangkau semua sudut kolam dan dipastikan semua larva lele bisa menjangkau makanannya. Dalam hal pemberian pakan cacing sutra, setiap petani biasanya memiliki cara yang berbeda-beda dan setiap petani memiliki ciri khas masing-masing. Silahkan kalian ambil cara yang paling efisien dan menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan larva ikan lele kalian. Yang ketiga, telat melakukan penyortiran. Terjadinya hal itu bisa jadi akibat dari telat melakukan penyortiran larva lele. Jika kita sadari bahwasanya kita adalah pengguna induk lele dengan genetika bongsoran, tentukanlah waktu yang tepat untuk melakukan penyortiran dan jangan sampai telat. Jika larva lele yang lahir dari indukan lele genetika bongsoran ini disortirnya di umur 1 bulan dari menetas, maka jelas kita akan selalu menemukan bibit lele yang berukuran sangat besar sekali alias bibit lele bongsoran. Dan bibit lele bongsoran ini juga biasanya akan banyak memangsa larva lele yang masih berukuran kecil. Otomatis makin lama kita biarkan akan semakin menyusut jumlah larva lele yang ada di kolam kita. Kalau sudah tahu begitu, maka rubah cara kalian dengan melakukan penyortiran larva lele di umur 10 atau 15 hari dari menetas untuk mencegah timbulnya bibit lele bongsoran. Kita paham larva lele umur 10 atau 15 hari dari menetas ini amat sangat kecil dan rentan sekali mati. Disitulah kita perlu mengasah bakat dan skill kita untuk bisa melakukan penyortiran dengan lebih rapih tanpa membuat larva lele stres atau mati. Saya yakin jika kalian sering melakukan penyortiran larva lele dibarengi dengan teknik yang apik dan rapi, lama-lama skill kalian akan terasah dan mahir. Yang terakhir, kepadatan tebar larva lele. Terjadinya hal itu bisa jadi akibat dari larva lele kepadatan di kolam. Rata-rata pemula sering mengalami kegagalan dalam segmen pembenihan ikan lele akibat larva lele kepadatan karena jumlah kolam tidak mencukupi. Adapun yang berhasil, larva lele hidup, tapi pertumbuhan larva lelenya sangat tidak beraturan dalam kondisi tebar padat. Ketimpangan pertumbuhan larva lele bisa saja terjadi. Larva lele dengan genetika bongsoran akan terus tumbuh besar, sementara larva lele dengan ukuran kuntet akan semakin tertekan, juga bisa menjadi sasaran dimangsa oleh bibit lele bongsoran. Itulah 4 faktor penyebab pertumbuhan larva lele yang tidak rata. Setelah saya jelaskan, semoga kalian semua memiliki strategi dan ide untuk mengatasi dan mengantisipasi hal ini. Sebenarnya dengan timbulnya bibit lele bongsoran ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Kalau misalnya kita mijahkan skala sedikit, mungkin lele bongsoran tersebut tidak ada artinya, karena yang jadi lele bongsoran hanya puluhan ekor, paling banyak ratusan ekor saja. Tapi kalau kita memijahkan indukan lele dalam skala besar, misalnya sekali mijahkan lele itu 4
4 pasang, 6 pasang, 8 pasang, apalagi kalau 10 pasang indukan kita pijahkan, memang lele bongsoran itu menjadi momok yang menakutkan bagi pemijahan skala sedikit. Tapi kalau banyak, kita bisa mendapatkan kelipatannya. Contoh, misalnya kalau kita nyortir larva lele, dari satu kolam kita mendapatkan lele bongsoran ukuran 4, 6, 5, 7 itu 100 ekor. Kalau dikali 40 kolam atau 50 kolam, berapa jumlahnya? Nah, di situ kita bisa memiliki sampel bibit lele bongsoran dengan genetika cepat besar tumbuh. Kalian mau kemanakan? Mau dibesarkan sendiri atau dijual ke orang pun, itu tidak akan merugikan orang lain. Jadi hikmahnya kalau kita memang skalanya besar, kita bisa mendapatkan sampel bibit lele yang genetika bongsoran cepat sekali besar untuk kita besarkan atau kita jual. Mudah-mudahan kalian paham dan terima kasih.